Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninggyang Abian Base pada hari ini Rabu 27 Desember 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh lalui dan pada pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat. Semua itu oleh karena berkat kasih-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu melandasi dengan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami, memberkati kami, biarlah firman-Mu boleh kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari Yesaya 44 ayat 6 demikian. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yang kedua dari Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu keselamatan kita hanya pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji keselamatan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya ini menjadi kekuatan bagi umat Israel yang masih hidup dalam pembuangan. Di dalam keterpurukan dan keputusasaan, firman Tuhan menyapa mereka akan keselamatan yang akan datang atas mereka. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menyapa mereka dengan pertanyaan, siapakah seperti aku? Walaupun bangsa itu telah berdosa di hadapan Allah, namun kasih setia Tuhan adalah kekal atas kehidupan mereka. Dan mereka seharusnya menyadari bahwa tidak ada ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan mereka selain Allah. Justru ilah-ilah itu akan membawa mereka kepada kesengsaraan hidup. Di dalam keterpurukan mereka di pembuangan, mereka harus hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang menyembah banyak berhala. Namun firman Tuhan menguatkan mereka bahwa Dia adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Bahwa Allah yang menyertai nenek moyang mereka juga tetaplah Dia yang akan menyelamatkan mereka dari pembuangan. Tidak ada ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan mereka selain dari Allah. Tidak ada sesuatu hal yang baik akan mereka dapatkan jika mereka menjauh dari Allah. Tuhan menantang kita untuk mengungkapkan adakah Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain yang sanggup menyatakan hal-hal yang akan datang. Sebab masa depan hanya ada pada Tuhan saja dan keselamatan hidup hanya ada pada kuasa dan kendali Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan tersebut menyapa kita juga pada saat ini. Adakah kita menyamakan atau membandingkan Allah dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini? Namun kekhawatiran dan ketakutan hidup terkadang membuat banyak orang harus takluk kepada pekerjaan iblis untuk menyembah hal-hal yang sia-sia. Kekhawatiran dan ketakutan hidup membuat orang telah memandang masalah dan kesulitan itu lebih besar daripada Allah. Karena kekhawatiran, ada orang yang mengecilkan kekuatan Allah
dan lebih meyakini pekerjaan-pekerjaan iblis untuk mengatasi masalahnya. Terlebih ketika ada orang yang hanya mengharapkan sesuatu yang kelihatan secara fisik dari Tuhan, sementara dia tidak menyadari kasih Tuhan lebih dari sesuatu yang kelihatan. Seperti dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, karena yang tidak kelihatan itu kekal dan yang kelihatan itu sementara. Sebab dunia dan segala isinya akan lenyap, hanya kasih Allah saja yang akan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Walaupun sepertinya kita tidak melihat Allah, namun kita sedang berjalan bersama Tuhan menuju kekekalan. Janganlah gentar dan janganlah takut menjadi seruan keselamatan kita dari Tuhan yang menjadikan kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Justru kasih-Nya adalah kekal. Bahkan dengan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah kita rayakan melalui Natal, sehingga kita tidak lagi gentar dan takut menjalani kehidupan, sebab Allah beserta kita. Dan hal ini telah menjadi penggenapan janji keselamatan, seperti nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan berhadapan dengan problem hidup yang silih berganti. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tetap jeli dan waspada, sebab kita akan berhadapan kondisi hidup yang mendorong kita mengharapkan sesuatu yang kelihatan untuk lebih mencintai tubuh yang akan lenyap dan melupakan Allah yang kekal. Kita harus tetap melawan segala bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan cara-cara yang menjauhkan kita dari kuasa dan kekuatan Allah. Biarlah kita selalu memiliki keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa ada pelangi di balik badai. Demikian juga ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai berdoa. Ia ingin agar di dalam doa setiap murid menyadari keberadaan dirinya, yaitu Allah, Bapa yang ada di surga yang mulia. Bapa yang disebut di dalam doa adalah Allah yang sama dengan Allah bangsa Israel, yang telah terbukti mampu menolong umat-Nya dan sampai selamanya juga akan memegang janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan memimpin kita kepada keselamatan yang kekal selain dari pimpinan Allah saja. Sebab itu janganlah pernah menyerahkan keselamatan hidup kita kepada apapun yang ada dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Tidak ada alternatif keselamatan, sebab jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan iman kami, bahwa di dalam Engkaulah kami akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak ada jalan lain selain jalan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk hidup mengikuti jalan-jalan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, memberikan hikmat bijaksanaan. Biarlah kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik, dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mendoakan seluruh
jemaat-Mu di Jemaat Galang Ningyang ini Tuhan. Apapun keadaan kami, biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan selalu memimpin kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Segala dosa-dosa, kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam.